Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rohayatul Jannah dengan NIM 240111267. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum mata kuliah Soft Computing. Terus berdasarkan instruksi tugas yang diberikan, terdapat beberapa poin utama, yaitu yang pertama itu menentukan algoritma klasifikasi, yang kedua memenuhi fungsi algoritma tersebut, yang ketiga mengetahui rumus yang digunakan, yang keempat menjabarkan cara kerjanya, dan yang kelima adalah mengimplementasikan langsung masuk ke dalam dataset menggunakan aplikasi Altair, Studio, atau Rapid Manner. Oke, kita masuk dulu ke aplikasinya. Algoritma klasifikasi yang saya pilih adalah untuk menyelesaikan studi kasus ini adalah algoritma on-air atau on-roll. Mengapa on-air atau on-roll? Karena algoritma ini sangat efisien dalam membangun aturan klasifikasi sederhana, namun memiliki fondasi yang kuat dalam mencari prediktor tunggal terbaik dari suatu dataset. Sekarang mari kita bedah bersama-sama rangkuman alur kerja data atau data flow yang sudah saya susun di dalam kanvas tab desa ini. Dapat kita lihat bersama, di sini terdapat 6 komponen operator utama yang saling terhubung. Saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing operator ini dari awal sampai akhir. Yang pertama itu ref dataset Titanic yang ini. Operator pertama ini berfungsi sebagai gerbang utama untuk memanggil dan memasukkan dataset yang kita gunakan ke dalam sistem. Di sini saya menggunakan data historis penumpang kapal Titanic. Terus yang kedua, numerical to polynomial. Operator kedua ini berfungsi untuk mengubah tipe data numerik atau angka menjadi tipe data nominal atau kategori. Ini adalah langkah data processing yang sangat krusial agar data dapat diproses oleh algoritma klasifikasi tertentu. Terus yang ketiga yaitu set role. Operator ketiga ini berfungsi untuk menentukan peran dari setiap kolom data. Di sini kita mendefinisikan mana kolom yang bertindak sebagai atribut biasa dan mana kolom yang bertindak sebagai target prediksi utama atau label. Terus yang keempat adalah multiply. Operator keempat ini berfungsi sebagai pengganda atau pencabang aliran data. Operator ini sangat penting karena kita perlu menyalurkan data yang sama ke dua jalur berbeda secara bersamaan. Jalur pertama untuk melatih algoritma dan jalur kedua untuk menguji performanya. Terus yang kelima yaitu on-air atau on-roll. Ini adalah operator inti algoritma klasifikasi on-air yang bertugas melakukan pembelajaran data dan menghasilkan aturan keputusan tunggal atau rule. Terus yang keenam, itu ada apply model dan performance. Dua operator terakhir di bagian ini berfungsi untuk menerapkan aturan keputusan yang dihasilkan oleh on-air ke dataset pengujian, lalu mengukur serta mengevaluasi seberapa akurat model tersebut dalam melakukan prediksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari sistem ini beserta bagaimana saya menyelesaikan beberapa kendala teknis saat menyusunnya. Cara kerja dasar algoritma on-air adalah memeriksa setiap atribut atau kolom di dalam dataset Titanic satu persatu. Algoritma ini akan menghitung seberapa sering suatu atribut menghasilkan prediksi yang salah terhadap target kelasnya. Atribut yang memiliki total kesalahan atau error rate paling kecil akan dipilih menjadi satu-satunya aturan mutlak untuk memprediksi data baru. Dalam proses penyusunan kabel tadi, sempat terjadi kendala di mana operator on-air ini memunculkan pesan error. Setelah dianalisis, hal itu terjadi karena kolom target keselamatan penumpang yaitu survived pada bagian di sini. Masih berupa angka 0 dan 1 yang
terdeteksi sebagai data numerik oleh sistem. Karena algoritma WONR membutuhkan data teks atau kategori, saya menyelesaikan masalah tersebut dengan menyelipkan operator numeral yang ini sebelum central kolom sorpepet diisolasi menggunakan parameter type single agar tipenya berubah menjadi teks nominal. Yang ini diganti jadi up. Hambatan kedua muncul ketika saya ingin menghubungkan output dari dataset raw langsung ke WONR sekaligus ke Apple model. Di dalam Altera Studio, satu port output tidak bisa dicabangkan secara manual ke dua tempat karena akan merusak struktur data. Solusi yang saya lakukan adalah memasang operator multiply di tengah-tengah kanvas. Operator ini sukses membagi data secara bersih tanpa core off. Port output pertama masuk ke input raw pada WONR. Dan port output kedua masuk ke input UNL pada bagian Apple model. Setelah semua alur logika kabel dipastikan aman tanpa ada peringatan error, saya menekan tombol play. Yang ini. Di bagian atas, dan sistem langsung memindahkan kita ke tab result ini. Dan mengenai rumus akurasi yang diminta oleh dosen secara visual melalui tabel conversion metric ini. Secara matematis, rumus akurasi klasifikasi dihitung dengan rumus akurasi sama dengan jumlah prediksi yang benar dikali 100% dibagi total seluruh data. Mari kita hitung bersama berdasarkan angka real yang tampil di layar komputer saat ini. Data penumpang yang aslinya tidak selamat yaitu true 0 ini, dan berhasil diprediksi dengan benar sebagai tidak selamat print 0. Itu sebanyak 549 penumpang. Data penumpang yang aslinya selamat true 1 ini dan berhasil diprediksi dengan benar sebagai selamat di bagian pred 1 ini sebanyak 342 penumpang. Tidak ada data yang meleset atau salah prediksi sehingga angka kesalahan di kolom persilangan adalah 00. Jika dimasukkan ke dalam rumus, akurasi sama dengan 549 ditambah 342 dikali 100% dibagi 549 ditambah 342 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 891 dibagi 891 dikali 100%. Hasilnya keluarnya segini. Dan untuk Apple model yang ininya munculnya sebanyak 891. Demikian presentasi video tugas klasifikasi data ini yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata selama penyampaian materi berlangsung. Terima kasih banyak atas perhatian Pak, atas perhatian Bu dosen dan rekan-rekan sekalian. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.